Oke adik-adik, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik, sangat baik, dan Dia amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji ini sama-sama sambil kita dengarkan. Dan saudara, kasih setia-Mu Tuhan selalu menolong bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu karena lahir di hidupku. Semuanya angkat tangannya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Dalam kesudahan kasih setia-Mu Tuhan selalu menolong bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu karena lahir di hidupku. Semuanya semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Kaulah yang terbesar, Kaulah yang terbaik, bahkan Kaulah yang segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. We worship You, haleluya Tuhan. Terima kasih, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman itu boleh bertumbuh berakar dan juga berbuah bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian sehat-sehat ya di sana. Adik-adik, kalian sudah siap belum untuk mendengarkan kakak bercerita? Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih bisa beribadah. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buat kami mengerti ya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita kakak? Oke, kalau begitu kakak akan menayangkan sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab. Kalian dengarkan baik-baik ya. Firmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, "Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko itu." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah orang-orang itu keluar yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua orang itu naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengajar-pengajar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada mereka, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepada kamu dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang mencederai kalian,
kamilah yang akan menanggung pertumbuhan darahnya. Lalu berkatalah perempuan itu, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian, bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Berkatalah kedua orang itu, sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang Kimizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya dekat tembok kota. Berkatalah kedua orang itu, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang Kimizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya dekat tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali Kimizi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tapi mereka tidak ditemukan. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Wah, hebat sekali ya Rahab itu. Dia dipakai Tuhan untuk membebaskan 2 orang pengintai. Coba bayangkan adik-adik, kalau Rahab sampai ketahuan oleh Raja di Yeriko, pasti dihukum mati. Rahab tidak takut mati. Dia rela mengorbankan dirinya demi membebaskan 2 pengintai. Kenapa ya Rahab berani? Ternyata adik-adik, Rahab berani karena dia punya iman. Dia pernah mendengar cerita tentang Tuhannya orang Israel yang penuh kuasa. Dia juga yakin dan percaya bahwa Tuhannya orang Israel sanggup mengalahkan orang-orang di kota Yeriko. Sehingga Rahab menolong kedua orang pengintai itu dari kejaran orang suruhan raja di Yeriko. Akhirnya, tidak hanya Rahab yang diselamatkan, keluarganya pun diselamatkan Tuhan. Wah, hebat Rahab. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar memiliki iman seperti Rahab. Iman itu apa ya? Apa adik-adik ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Nah, iman yang dimaksud dari cerita ini adalah percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tapi firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Iman harus disertai dengan perbuatan. Contohnya, pada saat kalian ulangan, kalian harus punya iman, percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tapi apa perbuatan adik-adik? Apa yang harus kalian lakukan? Betul adik-adik, kalian harus belajar supaya nilai kalian bagus. Contoh lainnya adik-adik, kalau kalian sakit, kalian percaya tidak Tuhan menyembuhkan? Betul adik-adik, Tuhan pasti menyembuhkan. Ada amin adik-adik? Nah, adik-adik juga harus melakukan perbuatan, yaitu minum obat, ke dokter, dan menjaga kesehatan baik-baik. Ayo adik-adik, kita aktifkan iman kita dengan melakukan perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Iman kita harus nyata melalui ketaatan yang aktif seperti Rahab. Nah, sekarang kita hafalin ayat Alkitab ya adik-adik ya. Oke, kalian sudah siapkan Alkitab kalian kan? Yuk, kita baca bersama-sama ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, sekali lagi ya adik-adik. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan kakak bercerita. Tuhan Yesus sayang kamu dan Tuhan Yesus memberkati kamu. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Ayo adik-adik, kita tutup dalam doa. Kita mau tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini untuk kami sekeluarga. Kalau kami boleh dilewati dari pandemi COVID-19 ini sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan juga memimpin dari hari demi hari untuk kami boleh terus sehat dan tidak terkena COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biar lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Kami percaya walau hanya lewat ibadah online, Engkau sanggup Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Biar kami boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami boleh melihat bangsa Indonesia dalam keadaan yang sehat. Semua rakyatnya makmur, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau tutup dalam doa, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.